Sebelum memulai Snowpiercer Season 4, alangkah baiknya teman-teman menonton terlebih dahulu Season 3-nya agar ingat gitu sama alurnya. Siapa tahu kalian lupa. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja, inilah Snowpiercer Season 4 Episode 1. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Masih ingatkah kalian di bagian penghujung season 3, Melanie melihat tembakan roket yang meluncur ke langit? Sebenarnya saya kurang yakin juga sih kalau itu roket yang ditembakkan. Entah apalah ya guys ya. Yang jelas diceritakan kalau Ben dan Bastille dikirimkan ke sana untuk memeriksanya. Tentunya mereka berdua mengenakan pakaian pelindung khusus karena suhu terdeteksi berada di minus 117 derajat Celcius. Dingin sekali. Di sana terdapat banyak sekali puing-puing berserakan. Ben dan Bastille mencoba menebak-nebak kira-kira puing-puing ini berasal dari mana. Di saat mereka berdua sedang mengumpulkan sampel, tiba-tiba Ben melihat tulisan "Don't run" yang artinya jangan lari. Saat itu juga muncullah beberapa orang dengan pakaian khusus mereka juga menyergap Ben dan Bastille karena mereka memang sudah menunggu kedatangan penduduk Snowpiercer. Jadi itu adalah jebakan. Mereka bersenjata dan mereka punya gambar tikus di helm yang mereka kenakan. Jadi sebut saja mereka ini kelompok The Rats. Ben dan Bastille pun mencoba kabur menyelamatkan diri. The end of the line. Tapi singkat cerita, Ben dan Bastille berhasil tertangkap oleh mereka. Kelompok The Rats masuk ke dalam kereta Snowpiercer sambil membawa Ben dan Bastille. Audrey dan orang-orang yang menunggu di gerbong kereta cukup terkejut melihat adanya orang-orang yang selamat selain mereka. Pemimpin dari kelompok itu membuka helmnya. Memperkenalkan dirinya adalah Laksamana Anton Milius. Katanya mereka adalah organisasi penjagaan perdamaian internasional. Kemudian Pak Anton ini meminta untuk dipertemukan dengan Melanie Cavill. Lalu cerita akan melompat ke 9 bulan kemudian, memperlihatkan kehidupan di New Eden. Di sana akhirnya orang-orang bisa hidup di luar kereta karena suhu di New Eden tidaklah sedingin di tempat lain. Ingat ya, tidak sedingin di tempat lain bukan berarti di tempat itu tidak dingin. Makanya Layton dan orang-orang lainnya kalau lagi berada di luar ruangan, mereka memakai pakaian yang tebal dan hangat. Untuk menopang kehidupan, para penduduk New Eden bercocok tanam dan beternak hewan-hewan. Mereka semua hidup damai dan tenang karena dipimpin oleh pemimpin yang cerdas dan juga ada para dewan yang selalu mendengarkan aspirasi dari rakyat. Anak-anak dengan gembira berlarian di tempat terbuka, tidak lagi bermain di dalam gerbong kereta yang sumpek. Inilah Bang Layton kita akhirnya diperlihatkan sedang bersama dengan Josie dan Zara bersama Liana, putri mereka. By the way, Layton merawat Liana putrinya bersama dengan Zara. Tapi istrinya Layton adalah Josie. Jadi mereka kemana-mana tuh sering bertiga. Kayak mana lah Bang Layton nih. Dan mungkin kalian penasaran siapa pemimpin New Eden. Ternyata bukan Layton, melainkan Bu Ruthie. Para masyarakat memilihnya, termasuk Layton juga dia memilih Ruthie. Sementara para dewannya itu adalah Layton, Josie, Alexandra, Japi, dan Pak Rossi. Seperti yang kita tahu, kereta raksasa Snowpiercer melaju bergerak mengelilingi bumi. Maka dari itu, dalam waktu 1 minggu lagi, maka kereta Snowpiercer diprediksi akan memasuki jangkauan radio New Eden. Layton dan kawan-kawan bisa menghubungi Melanie CS, lalu memberitahukan bahwa New Eden aman dan bisa ditinggali, sehingga nantinya Snowpiercer bisa belok ke jalur rel tanduk Afrika untuk menuju kemari. Tapi sebelum itu kita tahu kan di season sebelumnya, jalur rel New Eden rusak oleh kereta Big Alice, terutama rel di jembatan yang runtuh. Jadi selama 9 bulan ini, para penduduk New Eden berusaha memperbaiki jembatan tersebut, dan sekarang hampir selesai. Tapi saat semua orang lagi kerja, terjadi sebuah keributan. Osweiler dan Bojan berkelahi karena suatu hal. Layton langsung meluncur untuk menghentikan perkelahian itu. Bojan di situ berkata, "Si kurang ajar ini mabuk terus. Dia hampir saja bikin aku mati barusan sama balok." Osweiler pun pergi dengan kesal. Ia menyempatkan untuk pergi ke klinik karena tangannya terluka.
Ada Zara di sana yang menjahit luka di tangan Osweiler. Sekarang Zara bekerja di klinik bersama dengan Dr. Hedwood. Dr. Hedwood lah yang mengajarinya berbagai ilmu medis. Oh ya guys, para penduduk New Eden memisahkan gerbong-gerbong Big Alice untuk dijadikan tempat seperti klinik, balai kota, rumah para warga, kantin, dan lain-lain. Saat malam hari tiba, ketika pemimpin dan para dewan sedang melakukan rapat di balai kota, salah satu dewan tidak ikut hadir, yaitu adalah Alexandra. Inilah Alexandra yang kalian tunggu-tunggu kawan-kawan. Alex tidak ikut rapat karena ia sibuk dengan pekerjaannya di gerbong engine. Tapi entah sedang mengerjakan apa Alex ini. Tiba-tiba hidungnya mimisan. Entah pertanda apa. Jangan-jangan tanda terinfeksi monster kayak di film Sweet Home. Tapi ya enggak lah guys. Kembali ke balai kota. Saat para dewan sedang melakukan rapat sambil asik bermain kartu, tiba-tiba listrik padam. Ini ada apa nih, pikir mereka. Japi langsung bangkit berdiri dan bergegas keluar untuk memeriksa generator mereka. Tapi generator mereka kayaknya sangat canggih dan beda gitu dengan yang ada di kita. Soalnya tidak pernah habis. Entah apa sumber energinya. Kalau ada yang tahu boleh dijelasin ya di kolom komen. Di saat Japi mengeceknya, ternyata bukan kerusakan yang mengakibatkan listrik mati, melainkan ada seseorang yang sudah mencabut salah satu kabel. Saat dipasangkan kembali, listrik kembali hidup. Japi pun bingung siapa orang iseng yang sudah melakukannya. Pada keesokan harinya, Layton dan Josie membahas mengenai kejadian semalam. Siapa kiranya orang yang melakukan hal tersebut? Layton berpikir, apakah mungkin sebagian penduduk menolak Snowpiercer bergabung kembali bersama mereka? Karena itu artinya nanti mereka harus berbagi persediaan bersama penduduk Snowpiercer. Ruthie juga sempat membahas hal tersebut di rapat semalam. Sementara itu, Osweiler disorot. Sudah lama pria itu memutuskan untuk pergi menjauh dari para penduduk. Dia membangun tenda di atas gunung dan selalu tidur di sana sendirian. Dirinya hanya turun ke kota New Eden kalau mau bekerja membantu membangun jembatan atau mengambil makanan untuk ia makan. Entah kenapa Osweiler memutuskan untuk mengasingkan diri. Selang beberapa saat kemudian, Osweiler turun ke kota New Eden untuk mengambil persediaan makanan. Ia berpapasan dengan Zara yang menyapanya. Lalu Zara khawatir melihat tangannya Osweiler yang sepertinya jahitannya terbuka. Ia menyuruh pria itu untuk mampir lagi ke klinik. Terus Osweiler iya-iyain aja. Beralih pada Japi yang sedang berada di ruang komunikasi. Dia sering standby di tempat itu, berjaga-jaga jika semisalnya nanti ada panggilan radio dari Snowpiercer. Pada momen itu, tiba-tiba Japi mendengar suara statis di radio. Seperti ada yang berusaha menghubungi ke tempat tersebut. Japi mencoba untuk menjawabnya dan juga berusaha melakukan panggilan. Tapi tidak ada respon. Siapapun yang berusaha menghubungi mereka, itu pasti adalah dari Snowpiercer. Karena yang Japi tahu di luar sana tidak ada siapapun orang yang hidup selain orang-orang yang berada di Snowpiercer. Japi langsung pakai jaket dan pergi ke gerbong engine untuk menemui Alexandra, lalu menceritakan perihal barusan. Ia menegaskan, yakin kalau Snowpiercer mungkin sudah masuk jangkauan komunikasi mereka. Tapi sepertinya ada kesalahan pada relay radio milik mereka sehingga sulit terhubung dengan radio Snowpiercer. Akan tetapi nampaknya hal itu tidak membuat Alex antusias. Ia masih tetap sibuk dengan urusannya. Seakan urusannya lebih penting daripada Snowpiercer. Beberapa saat kemudian, setelah Japi melaporkan perihal Snowpiercer kepada Ruthie, Ruthie pun menyampaikan hal tersebut kepada Layton dan Josie. Wah, setelah tahu begitu, mereka harus mempercepat proses pembangunan jembatan. Lalu soal relay radio, Josie yang akan pergi ke relay 1 untuk memeriksa kerusakannya. Sementara relay 2, Layton akan mengutus Bojan untuk pergi ke sana. Kedua relay radio mereka berada di atas gunung, lebih jauh dari tempatnya Osweiler, dan tentunya lebih dingin suhunya. Makanya yang diutus ke sana adalah Josie dan Bojan. Apalagi relay 2 jaraknya sekitar 7 jam berjalan kaki. Kenapa harus Bojan dan Josie, Bang? Kalian ingat kan kalau mereka berdua itu adalah manusia es. Setelah tubuh mereka dieksperimenkan oleh Mr. Wilprod, tubuh mereka pun menjadi tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim. Tapi saat Layton mencoba mencari Bojan di lokasi konstruksi jembatan, orang-orang di sana bilang kalau si Bojan dan juga Osweiler hari ini tidak datang untuk bekerja. Layton lalu mencoba bertanya pada orang-orang yang lagi sarapan di kantin. Untungnya ada satu orang yang katanya melihat Bojan pagi ini
keluar dari gerbong engine dan membawa sebuah kotak lalu pergi ke perbukitan. Kalau begitu artinya Bojan bertemu Alexandra pagi ini lalu Alex memberinya misi. Bukankah begitu? Tapi entah misi apa. Josie pun sampai di relay 1 dan benar saja ia menemukan relay mereka itu rusak. Kayak dijebolin gitu guys. Pasti ada seseorang yang sudah merusaknya. Singkat cerita, Josie sudah kembali ke kota dan memperlihatkan temuannya itu kepada para dewan. Dengan semua kejadian ini, ingin rasanya menyimpulkan kalau ada seseorang di antara penduduk New Eden yang telah melakukan sabotase. Diam-diam berkhianat pada mereka. Tapi itu mengerikan. Layton lalu membahas tentang Alexandra yang pagi ini menyuruh Bojan melakukan sesuatu. Apakah Alex cerita sesuatu kepada Japi? Japi pun menggeleng. Daripada berbicara denganku, anak itu lebih sering berbicara dengan si Mr. Pringles, burung peliharaannya yang dia simpan di dalam kotak, ujar Japi. Untuk masalah relay gak bahaya-bahaya amat sih, karena Japi bisa memperbaikinya. Tapi jika benar ada seorang impostor di antara para penduduk, ini mungkin sesuatu yang sangat berbahaya. Layton dan Ruti lalu berbicara empat mata. Di situ Ruti mengungkapkan tentang keberadaan sekte gelap yang ada di masyarakat. Meskipun ini hanya rumor, tapi Ruti agak khawatir gitu. Di mana beberapa masyarakat menganggap para penduduk Snowpiercer tidak layak untuk ditolong. Dulu mereka semua berani mengambil resiko ke tempat ini, meskipun kemungkinan besar kematian yang menanti mereka. Dan setelah sampai di New Eden, ternyata resiko yang mereka ambil itu sepadan. Nah, para penduduk Snowpiercer, mereka memilih tinggal di kereta karena takut mati. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk kemari. Lalu sekarang, mereka dengan mudahnya bisa ikut tinggal di sini. Seharusnya penduduk Snowpiercer dibiarkan saja hidup dengan pilihan yang mereka ambil. Kira-kira begitulah isi pikiran orang-orang sekte gelap. Layton merenungkannya. Lalu mereka berdua sama-sama saling menguatkan. Masalah apapun yang mereka hadapi pasti bisa dilewati bersama-sama. Bojan pun diperlihatkan dia pergi ke tepi tebing sesuai permintaan dari Alex. Lalu membuka kotak yang isinya ternyata adalah Mr. Pringles, burung peliharaan Alex. Burung tersebut dilepaskan di sana sesuai arahan dari Alex, entah untuk apa. Sementara itu Layton mengunjungi Alex di gerbong engine, menanyakan pada gadis itu Bojan dikirimkan untuk tugas apa, karena Layton membutuhkannya untuk ditugaskan ke tempat relay 2. Alexandra lalu menjelaskan pada Layton bahwa dirinya melakukan semacam penelitian dan mendeteksi akan adanya potensi gempa bumi. Jadi burung peliharaannya dilepaskan oleh Bojan di sebuah tempat untuk membantu Alex mendapatkan data medan magnet, barometrik tekanan, dan pembacaan seismografi. Pokoknya saya dan Layton kagak ngerti. Sepertinya hal ini bagi Alex adalah situasi yang serius. Tapi bagi Layton ada sesuatu hal yang lebih serius lagi. Bojan kayaknya bakal nyampe ke sini nanti malam, Bang, ujar Alex. Oke deh kalau gitu, semangat ya Alex, kata Bang Layton. Josie diperlihatkan dia sudah naik ke gunung lagi. Apakah relaynya udah selesai diperbaiki oleh Japi dan akan dipasangkan lagi oleh Josie? Sepertinya iya begitu. Josie juga bisa melihat Mr. Sprinkles yang terbang di sekitar situ. Tapi tiba-tiba ada sesuatu di kejauhan yang membuat Josie sangat terkejut. Setelah melihatnya, Josie buru-buru bergegas untuk kembali ke kota New Eden. Layton setelah mengunjungi Alex, ia dalam perjalanan untuk pergi ke balai kota. Akan tetapi pria itu dikejutkan dengan kedatangan sebuah kendaraan pengukur rel yang berhenti di belakangnya. Entah apa nama kendaraannya, saya lupa teman-teman. Pokoknya waktu itu Mr. Wilford dihukum dengan ditaruh di kendaraan seperti itu. Layton buru-buru membuka pintu kendaraan tersebut. Ternyata yang berada di dalam adalah wanita yang sudah kita kenal, yaitu adalah Audrey. Audrey sempat sadar beberapa saat. Dia berkata, "Mereka datang." Setelah itu Audrey pun tak sadarkan diri. Mereka yang dimaksud Audrey ini entah siapa. Apakah kelompok The Rats? Di saat yang sama Zarah meminta tolong kepada Pak Rossi untuk menjaga Liana putrinya. Karena Zarah berniat untuk mengunjungi kan? Karena keseringan nyebut nama Zarah gitu kan pakai Z.
Karena Zara berniat untuk mengunjungi Osweiler di puncak. Ia khawatir karena pria itu tidak datang ke klinik. Zara ingin mengobati tangannya Osweiler. Untungnya dengan senang hati Pak Rossi bersedia menjaga Liana. Layton terlihat menggendong Audrey untuk diberikan pertolongan. Ia membawa wanita itu ke balai kota karena saat ini semua orang termasuk para dewan sedang berkumpul di sana. Saat Layton datang membawa Audrey, betapa terkejutnya Ruthie, Alexandra, dan Jappy, juga semua orang yang mengenal Audrey. Kok bisa Audrey ada di sini? Audrey butuh pertolongan medis, akan tetapi Dr. Hedwood dan Zara tidak ada di tempat tersebut. Seharusnya semua orang berkumpul di sini. Dan tiba-tiba listrik mati lagi. Jappy langsung meluncur pergi untuk mengecek generator lagi. Sedangkan Layton, ia sadar akan satu hal. Mungkinkah impostornya adalah orang-orang yang tidak hadir di pertemuan malam ini? Dr. Hedwood, Osweiler, Zara? Akhirnya Zara sampai di tendanya Osweiler. Pria itu sempat kaget dengan kedatangan Zara. Tapi setelahnya ia mempersilahkan wanita itu masuk. Diobatilah tangannya Osweiler. Osweiler berterima kasih karena Zara sudah mau repot-repot datang kemari untuk mengobatinya. Iya, nggak apa-apa. Aku hanya pernah berada di posisimu dan aku mengerti bagaimana rasanya, ucap Zara. Ia menyarankan Osweiler untuk kembali ke kota New Eden karena sebentar lagi mungkin mereka akan kedatangan kereta Snowpiercer. Tapi Osweiler malah berkata bahwa semua orang yang ada di Snowpiercer sudah mati. Lah dari mana Osweiler tahu akan hal itu? Osweiler bilang ia mengetahuinya dari angin yang berbisik di tengah malam. Pria itu kemudian mengajak Zara untuk keluar dan ia meminta wanita itu untuk mencoba mendengarnya juga. Tapi Zara tentu saja tidak bisa mendengar apa-apa. Tidak mungkin. Seharusnya kau bisa mendengarnya. Kita semua telah bersalah. Kita berhasil hidup di sini dan mereka semua tidak. Kini mereka sudah sampai di sini dan menghantui tempat ini. LJ yang bertanggung jawab atas semuanya. Jelas Osweiler semakin ngaco, membuat Zara menjadi takut dengan Osweiler dan memutuskan untuk pulang. Apakah Osweiler menjadi gila, teman-teman? Beralih pada Pak Rossi yang masih menjaga Liana di klinik. Dr. Hedwood datang ke sana. Tapi ternyata dia bersama dengan seseorang misterius yang langsung memukul kepala Pak Rossi dengan sangat keras sampai tidak sadarkan diri. Jadi apakah Dr. Hedwood lah impostornya, pemirsa? Di saat yang sama Layton juga hendak pergi ke klinik karena ia khawatir pada Zara dan Liana. Tapi ia malah berpapasan dengan Josie yang juga membawa kabar yang sangat penting, yaitu Josie melihat sebuah snowcat di sisi lain gunung. Entah apa itu snowcat. Sepertinya semacam sebuah transportasi khusus. Yang jelas Big Alice ataupun Snowpiercer tidak memiliki kendaraan snowcat. Jadi milik siapa? Layton dan Josie segera bergegas pergi ke klinik. Dan mereka pun mendapati Pak Rossi yang dalam keadaan terkapar dengan kepala botaknya yang berdarah. Untung saja pria itu masih hidup, tapi harus segera diberi pertolongan. Liana sudah tidak ada di sana, hanya ada boneka Bunny-nya saja, membuat Layton sangat risau dan khawatir. Zara yang sedang dalam perjalanan turun ke kota tanpa disangka berpapasan dengan Dr. Hedwood, yang ternyata seseorang misterius yang bersamanya adalah salah satu anggota The Rats. Mereka membawa Liana. Dr. Hedwood berusaha memberikan penjelasan bahwa orang di sampingnya adalah seorang teman yang baik. Tapi Zara tidak mau dengar. Ia ingin mereka untuk mengembalikan Liana putrinya. Stop fighting with him, please! Help me! Please, I'm trying to help you! Zara, don't fight! Zara, don't fight with him! Stop! Help me! Stop! Get off of me! Please, I'm trying to... Di kota New Eden, Pak Rossi dan Audrey sudah dirawat dan ditangani dengan baik. Sementara itu Jappy nampak sedang membagikan persenjataan kepada para warga karena mereka akan melakukan pencarian Liana bayinya Layton yang dibawa oleh impostor. Sedangkan Josie sudah pergi duluan sendirian untuk mencari. Takutnya kan Liana sudah keburu dibawa jauh. Di sana Josie bertemu dengan Bojan yang nampak panik. Ia menyuruh Josie untuk segera ikut dengannya. Ternyata Bojan menemukan Zara dalam keadaan sekarat karena terjatuh dari tebing yang tinggi dan punggungnya mengenai batu sampai pendarahan hebat. Di tengah sekaratnya itu,
Zara sempat mengatakan kalau Liana dibawa oleh Dr. Hedwood dan satu orang asing yang tidak dikenal. Sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, Zara meminta Josie untuk menemukan dan menjaga Liana. Dan dia pun mati. Singkat cerita, Layton dan para warga sudah bersiap untuk melakukan pencarian. Tapi langkah mereka langsung terhenti saat melihat Bojan dan Josie membawa jasadnya Zara. Layton berlari menghampiri dan sangat bersedih melihat Zara sudah mati. Bagaimanapun, Zara adalah mantan istrinya, seseorang yang pernah dia cintai. Di situ Josie berkata, "Layton, Liana dibawa oleh Dr. Hedwood dan orang asing." Mendengar itu, Layton berniat pergi untuk mencari, tapi Josie menghentikannya karena Dr. Hedwood bersama orang asing itu pasti sudah pergi jauh dengan menaiki Snowcat. Percuma saja Layton mencari sejauh apapun. Layton hanya akan mati kedinginan. Sekarang mereka hanya bisa pasrah dan rela. "Aku akan mencari siapa yang mengambil Liana dan akan aku bunuh mereka, apapun yang terjadi," ucap Layton bersungguh-sungguh di samping Josie. Snowpiercer bersambung, berlanjut ke episode 2. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.